yang mengharumkan negeri ini dulu dengan Islam itu zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Ngomongnya bahasa Melayu, tapi wajahnya Arab. Seperti di Betawi, ngomongnya ala Betawi. Nyampe di Solo, Abah Lutfi, Habib Lutfi ngomong bahasa Jawa. Itu yang kemudian menjadi inspirasi saya berdakwah dengan kelembutan. Walaupun saya pernah kasar juga ya, maklum ya, laki-laki dan pernah menjadi orang-orang yang suka menyerang kelompok ini, kelompok itu. Dan saya minta ampun kepada Allah jika dulu berdakwah pernah menyinggung makhluk-makhluk Allah. Ya. Nabi lebih halus daripada Aisyah, benar nggak? Aisyah nggak mau dihina begitu suaminya, mana dia mau? Aisyah begitu bukan karena dia jahat, beliau tidak mau suaminya yang juga seorang Rasulullah dihina oleh orang lain. Maka kita memaklumi jika ada hari ini orang menanggapi orang yang buat karikatur Nabi berlebihan, kita memaklumi, cuma kok nggak baca hadisnya yang lengkap. Saya punya guru namanya Al-Habib Ali Al-Jufri. Kita dapat sanad riwayah Al-Musalsal bil Awaliyah dari beliau dan beberapa sanad. Saya tanya makna hadis ini, kemudian beliau diberitakan bertemu orang yang buat karikatur Rasulullah dan tidak menghinanya, tidak memarahinya. Itu beliau. Oh, ini bener nih Habib, bener nih. Tidak hanya mewarisi nasab Nabi, tapi juga mewarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita ini selain Syarifah dan Sayyid Habib yang kami ini tidak dapat nasab Nabi, semoga oleh baginda Rasulullah SAW diterima sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kan keturunan itu ada dua, keturunan nasabi, keturunan ilmi. Wirasah disebut al-ulama, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya adalah pewaris para nabi. Pewaris itu pasti keluarga, benar nggak? Ahli waris. Kalau ada orang meninggal, yang mewarisinya tetangga apa keluarga? Pasti keluarga. Maka Nabi sedang ingin mengatakan, pewarisku, keluargaku ada dua, yaitu satu nasabi, nasab, yang kedua, semua ini ibundanya adalah Sayyidah Khadijah. Maka disebutlah beliau Al-Kubra, karena semua putra putri Rasulullah dari Sayyidah Khadijah ya. Dan negeri kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, saya ketemu di negara-negara kita ini, bahkan sampai Patani, Filipina, yang mengharumkan negeri ini dulu dengan Islam itu zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Kita masuk ke Ketapang, ke pelosok, ketemu ada kampung-kampung tuan-tuan. Tuan-tuan bahasa Melayu, bahasa Arabnya Sadah, Sayyid, Syarif, Syarifah. Ngomongnya bahasa Melayu, tapi wajahnya Arab. Seperti di Betawi, ngomongnya ala Betawi. Nyampe di Solo, Abah Lutfi, Habib Lutfi ngomong bahasa Jawa. Nyampe di Jawa Timur, are-are Surabaya. Ya, jadi bahkan beberapa mereka wajahnya sudah sangat Indonesia. Karena pencampuran. Kalau wajah beliau kan masih Arabik banget ya. Alhamdulillah. Dan negeri ini kata para ulama, selama masih ada orang baca nama Allah dan masih ada nama dan nasab Rasulullah, satu negeri akan Allah jaga dan bumi tidak akan kiamat. Maka ciri-ciri kiamat, nasab Nabi habis, ulama pewaris Nabi meninggal. Nah, dengan adanya beliau kita tenang dikit lah ya. Alhamdulillah. Kembali kepada Sayyidah Khadijah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya. Satu kali Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, Nabi ketakutan kayak orang. Ketakutan ini bukan ketakutan psikis, tapi beliau kaget karena sudah lama nggak didatangi makhluk yang dulu membedah dadanya. Namanya Sayyidina Jibril
yang mana beliau ketika datang membuka semua, melebarkan semua sayapnya. Dulu waktu beliau umur 7 tahun, dada Nabi dibedah, dibeleh ya. Dikeluarkan ada sesuatu yang hitam dari kolbunya. Itu Sayyidina Jibril nyamar jadi makhluk yang serba putih. Tapi kali ini datangnya dengan wujud aslinya. Kita jangankan gitu. Teteh pernah nggak lewat di satu tempat yang sepi, tiba-tiba dengar suara kaget? Atau ada yang lewat, kira kita mengira itu penampakan, padahal tikus lewat. Ini Nabi Muhammad lagi asik-asik tafakur, tadabbur, tahu-tahu ada makhluk dari atas, dari langit. Dia kemudian membuka semua sayapnya 360 kiri kanan. Kaget Rasulullah SAW. Diturunkan kalimah itu jika diturunkan bumi langit hancur, tapi Nabi Muhammad tidak hancur. Berarti kuat nggak? Kenapa darah Nabi mahal? Karena darah itu dulu sanggup menahan langit dan bumi, mampu menahan satu huruf. Jika huruf itu diturunkan ke gunung-gunungnya meledak. Tapi turun ke tubuh Nabi, ke kolbu Nabi, ke darah Nabi, darahnya kuat, nggak hancur, nggak ada satupun rambut yang rontok. Teteh tiap hari rontok rambut kan?